ngasih gambaran ya. Jadi materi kita kali ini bicara tentang jaringan perpustakaan digital di Indonesia yang bisa dibilang ini adalah pelopor pertama kali ya. Sebuah perpustakaan, sebuah jaringan perpustakaan digital. Jadi ada kumpulan perpustakaan digital yang bekerja sama membentuk jaringan. Nah, waktu itu jaringan itu diberi nama Indonesia Digital Library Network, IDLN singkatannya. Ini materinya ini saya adopsi dari presentasinya Ismail Fahmi yang membangun OneSearch ya. Dia salah satu dari pengembang IDLN. Dan ini kalau dilihat tahunnya 2002, jadi hampir 20 tahun. Ada informasi baru tentang IDLN? Nah, kita lihat satu-satu dulu sebelum kita sampai kepada bahasan itu. Jadi, di sini, yang jadi pikiran teman-teman di IDLN, itu adalah pertama kali kita punya banyak perpustakaan. Kalian tahu JKIK, CMC, PND, PDDU, PDII. Apa nih artinya? Ada yang tahu nggak? Sabtu Ensrat, KBP Tuntan. Ada yang pernah atau bisa mengira-ngira nggak apa tuh ini? ACP Tunsyah. Kalian tahu? Ini adalah NIP, nomor induk perpustakaan. Jadi untuk setiap perpustakaan di Indonesia, idealnya itu punya nomor induk. Nah ini adalah kode-kode untuk masing-masing perpustakaan yang sudah dikenal atau sudah terdaftar. Didaftar mungkin lebih tepatnya oleh Perpustakaan Nasional. LPN PDII berarti ini adalah Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah punyanya LIPI. Ini kodenya nih. JK Jakarta, CB Jawa Barat, Aceh, KB Kalimantan Barat. Berarti ini Kalimantan Barat, perguruan tinggi, Universitas TAN, kira-kira apa nih Untan? Di Kalimantan Barat. Nah, jadi setiap perpustakaan yang sudah terdaftar, sudah didaftar oleh Perpustakaan Nasional punya informasi, punya ini kode unik. Dari segini banyak, itu teman-teman di IDLN tuh punya mimpi gitu ya. Saya pengen tahu ada apa aja sih di seluruh perpustakaan ini yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka ingin mencoba membuka akses, ya, unlock. Karena selama ini, apalagi ingat ini tahun 2002 ya, IDLN ini idenya. Jadi jaringan internet pada saat itu masih sulit. Ini semua rata-rata masih perpustakaan tradisional, belum digital penuh ya. Dan artinya kalau kita pengen tahu di Unsiah, Universitas Negeri Syah Kuala ini di Aceh, koleksinya apa aja sih? Kita mesti telepon ke sana, nanyain ke pustakawannya, baru deh kita dapat. Kita nggak bisa nyari sendiri koleksi apa yang tersedia di masing-masing perpustakaan ini. Nah, jadi mimpinya adalah bagaimana kita membuka akses. Akses apa?
pengetahuan bangsa ini. Kan akademik, berarti kan perguruan tinggi itu kan penelitiannya kan tentang Indonesia harusnya kan ya. Artinya juga ini adalah penelitian-penelitian dari seluruh Indonesia, bisa nggak kelihatan supaya kita pengen tahu di Aceh itu sebenarnya orang meneliti apa aja sih? Apa saja temuan-temuan hasil penelitian yang di Aceh yang jangan-jangan bisa dipakai di Universitas Cendrawasih? Gimana cara kita mengakses itu semua? Nah, itulah mimpinya atau misinya dari si IDLN tadi. Jadi ini gambarannya. Visinya adalah jaringan dari sebuah jaringan. Jaringan dari banyak jaringan. Masih ingat ya, tahun 71 ada apa? Indonesia punya kerjasama perpustakaan agriculture kan, pertanian. Lalu ada kesehatan, ya. Lalu ada macam-macam ya. 71. Lalu berkembang. Lingkungan, hak asasi, punya kerjasama. Dan macam-macam lagi. Ingat pertemuan kita tentang sejarah jaringan perpustakaan di Indonesia. Juga kemudian ada ETD. Apa itu ETD? Electronic Thesis and Dissertation. Jadi ini kumpulan skripsi, tesis, dan disertasi format digital. Ya. Ini kan jaringan-jaringan tersendiri nih, kesehatan, pertanian, ETD, ya kan. Lalu IDLN itu adalah central hub-nya. Jadi nanti orang-orang dari jaringan kesehatan tidak lagi hanya bicara tentang koleksi ataupun penelitian tentang kesehatan, tapi juga bisa lihat, oh, kesehatan hubungannya dengan lingkungan ada nggak ya? Ada nggak sih orang-orang lingkungan yang bicara tentang topik kesehatan? Ada nggak sih orang-orang pertanian yang bicara tentang kesehatan? Atau kebalikannya, ada nggak sih orang-orang kesehatan yang bicara tentang pertanian? Jadi si IDLN ini menjadi central hub, sentral, pusat. Pusat apa? Pusat dari berbagai macam jaringan yang sudah ada di Indonesia. Dan ini nantinya diharapkan menjadi jaringan pengetahuan. Jadi kalau udah ada central hub ini, siapapun bisa mencari, saya mau cari tentang pendidikan apa anak-anak gimana? Dia bisa akses. Dikaitkan dengan human right, hak asasi gimana? Hak asasi anak misalnya. Ada nggak sih pengetahuan penelitian ya, hasil-hasil penelitian tentang hak asasi anak di Indonesia misalnya? Cukup mengakses Central Hub, maka kita akan bisa tahu apakah penelitian itu ada di jaringan hak asasi manusia, ataukah penelitian itu ada di jaringan pendidikan. Oke? Jadi, kembali ke latar belakang bahwa misinya itu dibangun atas kesadaran bahwa publikasi bangsa kita ini di level internasional ternyata sedikit yang bisa diakses dari luar ya. Kecuali yang sudah dikumpulkan oleh Library of Congress. Library of Congress di Indonesia tuh ngumpulin tuh penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan publikasi yang berhubungan dengan bangsa ini. Lalu kemudian ngapain? Mereka kumpulin, lalu mereka kirim deh ke Library of Congress di Amerika sana. Nah, itu adalah publikasi yang mungkin bisa tersedia di level internasional. Tapi kan mungkin hanya sepersekian dari seluruh publikasi tadi yang ada di Aceh sampai ke Merauke, ke Uncen, Universitas Cendrawasih. Jadi publikasi oleh bangsa ini masih sedikit sekali yang bisa diakses di level internasional. Lalu kemudian information divide, ada jurang pemisah yang luas ya antara pulau di Indonesia. Kembali lagi ini konteksnya di 2002. Telepon tahun 2002 dari Aceh ke Cendrawasih, Universitas Cendrawasih seperti apa?
ngirim buku dari Aceh ke Cendrawasih butuh berapa lama. Nah, jadi information divide, ada jurang pemisah informasi ini antara pulau di Indonesia saat itu dirasakan besar sekali. Mungkin sekarang kalian bisa nggak terlalu ngerasain ya, karena internetnya sudah sebegitu merata, hampir merata lah, belum merata, tapi hampir merata. Kota-kota besar di Aceh sampai ke Papua sana sudah bisa diakses. Ya. Nah, juga di 2002 itu bukannya tidak ada, sudah ada informasi-informasi yang sifatnya online. Dan itu sudah mulai dibangun jaringan internet di Indonesia. Gimana itu bisa lebih termanfaatkan? Itu juga menjadi latar belakang dari kenapa IDLN ini kita bangun. Yang lain adanya pengembangan digital library yang terintegrasi itu belum ada. Saat itu semua perpustakaan bikin sendiri-sendiri sistem perpustakaan digitalnya. Ya. Dan kita akui sampai sekarang pun ini masih terjadi ya. Perpustakaan sebagai information center atau pusatnya informasi itu justru malah kurang mendapat perhatian. Tahun 2002 mungkin kondisinya lebih parah dari sekarang. Tahun 2002 itu juga dekat masih dampak dari krisis ekonomi itu masih sangat terasa 1998 ya. Kita ngalamin krisis ekonomi. Dolar dari 2.500 langsung melonjak jadi 10.000 ya. US dollar, 1 US dollar. Dan terakhir kondisi internet di Indonesia. Informasi online bukan hanya dari di Indonesia ya, di luar juga sudah mulai banyak dimanfaatin tahun 2002. Nah, ini gimana memanfaatkan jaringan yang ada tadi? Ini latar belakangnya kenapa IDLN dibangun oleh teman-teman. Nah, IDLN-nya sendiri apa sih? Pengen ngapain? Targetnya itu kan tadi mimpi-mimpinya ya. Jadi ini motornya adalah ITB, Institut Teknologi Bandung. Lebih tepatnya KRMG waktu itu. Knowledge Management Research Group, KMRG. Itu adalah semacam kelompok pemerhati ataupun kelompok mahasiswa ITB yang tertarik untuk diskusi tentang knowledge management. Para peneliti tentang knowledge management ITB gabung di sana. Nah, mereka mengusulkan membuat sebuah software open source dan itu mereka beri nama GDL alias Ganesha Digital Library. Yang intinya adalah nanti software ini bisa menjadi teknologi lokal di masing-masing unit, di masing-masing lembaga yang ingin mengembangkan perpustakaan digital. Jadi mereka mencoba menawarkan satu software, satu perangkat lunak, aplikasi perpustakaan digital namanya GDL. Kalau ada GDL, maka asumsinya mereka dengan mudah akan bisa membangun jaringan ya dan komunitas untuk berbagi pengetahuan. Kenapa? Karena nanti si GDL inilah yang menjadi node-node dari jaringan IDLN. Lalu kemudian tadi kita sudah punya banyak perpustakaan perguruan tinggi yang keren-keren dari Aceh sampai Papua juga sudah ada, penelitiannya sudah banyak ya. Bagaimana ini aplikasi ini bisa disosialisasikan, dipromosikan dan didukung oleh komunitas agar menjadi aplikasi yang bisa tadi mewujudkan misi tadi, visinya tadi, menciptakan jaringan central hub dari seluruh jaringan yang ada di Indonesia. Dan di akhirnya dari kegiatan itu semua adalah pemanfaatan pengetahuan bangsa ini lebih luas. Penelitian di Aceh
ternyata bisa dipakai di Papua, maka berarti kan kita tidak perlu mengulang lagi penelitian yang sudah dilakukan para peneliti di universitas di Shah Kuala misalnya. Ini adalah tujuannya. Dan bagaimana mereka melaksanakan ini? Jadi GDLN ini, Ganesha Digital Library-nya itu tahun 1999 itu sudah keluar prototipe yang versi 3. Versi 1, versi 2-nya kapan, Pak? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu waktu itu saya juga nggak paham kapan GDL itu sendiri sebenarnya dibangun. Tapi yang jelas dikaitkan dengan pengembangan Indonesia Digital Library itu GDL3 yang dipakai. Nah, GDL3 ini kira-kira di akhir tahun 99 mulai dirilis, ya. Agustus 2000 itu di launching lah ITB Digital Library. Di mana sebenarnya ini adalah workshop gitu ya, pertemuan pustakawan ya diundang di ITB gitu sambil mempromosikan GDL3 untuk mulai membangun forum. Forum apa? Indonesia Digital Library Network. Nah, 2000 dia pakai 31 sudah mulai mencoba membangun IDLN. Tahun 2001 dirilislah GDL 31. Lalu kemudian di tahun yang sama juga di 2001 ini semua perpustakaan digital yang sudah menggunakan GDL, Ganesha Digital Library Network tadi, membangun jaringan perpustakaan menggunakan GDL. Nah, karena di sini basisnya udah digital, koleksi-koleksinya juga udah digital, maka mau tidak mau Juni 2001 ini bisa dianggap sebagai network dari jaringan perpustakaan digital Indonesia pertama. Oke. Nah, 2001 dibangunlah GDL tadi, jaringannya basisnya Ganesha Digital Library Network. Indonesia DLN mulai di launching kira-kira begitu. Ya, ini kan forumnya, lalu launchingnya kira-kira di sini. Tahun 2002 itu 2000 kan mereka bangun ya. 2001 mereka ketemu, lalu di tahun 2002 juga di Maret ini dianggap udah meeting yang ketiga, pertemuan ketiga tentang Indonesia Digital Library Network. Nah, di sini barulah mulai dikembangkan lagi jaringan-jaringannya tadi, mulailah dibentuk sub-sub network, ada kesehatan, pertanian, lingkungan, seperti yang ada di jaringan kerjasama Pustaka Indonesia tahun 71. Nah, sub-subnya siapa nih untuk kesehatan? Di pertanian siapa? Nah, itu mulai dibangun. Dan sampai dengan tahun 2002 itu adalah prototype Network of Network gabung ke Archive Initiative. Dan mengingat bahwa Indonesia tadi kan targetnya ini supaya pengetahuan di Indonesia juga bisa diakses, maka Indonesia juga gabung ke Open Archive Initiative, OAI. Jadi sebenarnya OAI di Indonesia sudah lama dipakai. Nanti kita bicara OAI lebih banyak lagi. Waktu itu, ini nanti bisa kita bandingkan ya. Bisa kita bandingkan dengan capaian atau nanti akan kita coba buat ya dalam praktik, dalam selama kuliah ini ya. Kita bisa lihat bahwa pada tahun 2002, keberhasilan IDLN itu bisa dilihat dari software GDL itu sudah di-download sebanyak 1.500 kali. Tahun 2002, software GDL sudah di-download 1.500 kali, lebih dari 1.500 kali. Wah, itu sebuah keberhasilan yang mungkin keren ya waktu saat itu ya. Kenapa? Belum banyak perpustakaan yang punya GDL digital library. Karena begitu GDL dipakai, asumsinya maka sebenarnya sudah ada lebih dari 1.500 titik yang bisa dihubungkan oleh
GDL ini untuk membangun Indonesia Digital Library Network. Lalu standarnya, metadatanya mereka punya standar ya, DC. Lalu kemudian juga protokol untuk tukar-tukaran datanya mereka pakai OAI, makanya mereka gabung ke Open Archive Initiative. Dan network pertama mereka GDL Network, itu yang tadi, para pengguna GDL, lalu kemudian jaringan-jaringan yang ada di kesehatan mana kemarin senternya, tanggung jawabnya. Departemen Kesehatan kan, nah, Departemen Kesehatan menjadi sub-networknya untuk jaringan kesehatan. Jadi semua perpustakaan digital yang topiknya tentang kesehatan ngumpul di bawah koordinasi Departemen Kesehatan. Komunitas itu semua jadilah IDLN. 1.500 yang di-download, oke. Tapi sebenarnya yang aktif gimana? Nah, kalau dilihat di sini keberhasilan mereka ternyata 30 perpustakaan yang aktif. Dari meeting-meeting sampai meeting ketiga tahun 2002 itu terdaftar 80 lembaga. Ya, 80 node yang tergabung dalam Indonesia DLN. Tapi yang aktif cuma 30. Jadi 50-nya juga masih terbata-bata terkait dengan banyak hal. Tekniknya, teknologinya kah, maupun jaringannya. Lalu, konten digital yang berhasil dikumpulkan dalam bentuk file ataupun metadata, itu sekitar 5.000. Tahun 2000, 5.000 metadata dikumpulin dalam satu sistem, kalian bisa nyari 5.000 data di seluruh Indonesia, termasuk filenya bisa didapat ya, itu keren banget. Dan penggunanya tercatat ada 4.500 yang mengakses Indonesia Digital Library Network. Dan ini semua berbentuk kerjasama, jadi network jaringan gitu ya. Sudah 3 kali meeting, dan sifatnya meetingnya adalah tahunan. Dan bahkan si GDL ini sudah mendapatkan penghargaan di level nasional ada 1, dan di level internasional justru malah lebih banyak. Kenapa? Nanti kita lihat. Jadi tadi yang masih kekunci, itu sekarang sudah kebuka semua nih, jaringan perpustakaan di JP, Jawa Barat, perguruan tinggi ITB, ya kan? ITBR, ITBBI, ITB-PSUD, ITB-TI. ITB sendiri punya banyak perpustakaan. Stikes, ya, Unpad, IAIN, perguruan tinggi IAIN. Ini jaringan informasi perguruan tinggi IAIN. Jawa Barat, JI, Jawa Timur. Ya, ini semua sudah bisa diakses lewat Indonesia Digital Library Network. Yang dari Aceh, akses ke portalnya Indonesia Indonesia Digital Library Network, maka yang dari Aceh bisa mengakses seluruh data yang ada di perpustakaan ini. Itu sudah terbangun saat itu, 2002. Yang di luar negeri ada NGO di Pakistan ikut gabung di jaringan ini. Lalu kemudian ada mahasiswa di Amerika biasanya kan punya akses sumber-sumber elektronik ya. Nah, mereka menjadi node, menjadi simpul untuk sumber-sumber yang ada di Amerika. Lalu kemudian ada di Singapura IDRC. Dan ini kira-kira gambarannya. Jadi ada GDL Hub, ini yang di ITB ya, servernya waktu itu. Lalu kemudian ada Depkes, ITB, Unsia, RSHS, IPB ya. Semua gabung datanya ke sini. Lalu di warnet zaman 2002 itu warnet masih sesuatu yang bisnis yang menarik ya, membuka warnet. Orang bisa nyewa komputer dan
punya akses ke internet karena internet ke rumah waktu itu belum ada. Kalaupun ada masih sangat mahal, peralatannya masih terbatas. Nah, masyarakat bisa mengakses lewat warnet atau kalau memang dia personal, artinya di unit kerjanya dia, di lembaganya dia sudah punya akses ya, internet, maka si lembaga tersebut bisa mengakses juga ke DLN. Jadi di sini mencoba sharing dan mencoba berbagi informasi. Depkes diakses ke dari ITB nih, aksesnya ke GDL kan. Nah, Depkes bisa tahu deh, oh di ITB itu ada apa aja. Boleh minta nggak penelitian dokumen penelitian ini yang sudah diakses, yang sudah diunggah di hub. Begitu juga masyarakat, ini publik ya. Jadi di sini sharing, lembaga-lembaga ini sharing berbagi, institusi ini saling berbagi. Di sisi lain ini adalah para pengguna sebagai target penyebaran informasi dari koleksi-koleksi yang ada di jaringan ini. Ini datanya, jangan ketawa kalau dilihat ya. Kenapa? Coba kita lihat. Koneksinya dedicated. Dedicated itu berarti 24 jam bisa diakses. Dial up berarti kalian mesti puter dulu telepon masih diputer ya. Klik 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 masih itu masih dial up, jadi kalian mesti telepon dulu providernya. Kalau sekarang kan internet kalian tinggal langsung akses, langsung ke connect ya ke internet. Tapi dulu karena sistemnya belum secanggih sekarang dan belum ada wireless gitu ya, masih pakai wired. Untuk memanfaatkannya jaringan telepon mesti dial up dulu. Mesti muter dulu nomor telepon providernya. Setelah terkoneksi, barulah dia bisa mengakses jaringan. Nah, kalian lihat rekornya. Syahkuala 49 ini digital penelitian dan metadata. ITB 957. JKP Jakarta PK. PK apa ya nih? El Nusa. Oh, ini PT El Nusa. Ada 1.300. JKP Forlink ada 21. Perpustakaan Nasional baru 1 pada saat itu. Koleksi digital. Dan seterusnya bisa kalian lihat. Ini jumlahnya masih paling tinggi berapa? 1.300 ya. Lalu untuk siapa sih penggunanya tadi yang personal maupun yang di warnet-warnet ya? Kan mereka harus daftar sebagai pengguna IDLN supaya bisa ke data. Maka ini adalah para penggunanya. Rata-rata S1 pendidikannya, lalu kemudian ada yang bilang dia adalah mahasiswa ya nih artinya. Ada yang bilang pegawai gitu. Lalu kemudian ada yang mengaku mahasiswa diploma, ada yang mengaku lain-lain. Pustakawan ada 207, dan seterusnya bisa kalian lihat. S3-nya ada kelembagaan berbentuk LSM, NGO, ya. Jadi totalnya hampir 4.000 anggota dari IDLN yang bisa mengakses koleksi tadi. Wah, emang mesti daftar? Iya, mesti daftar waktu itu. Lalu kemudian yang daftar ini dia punya akses langsung ke GDL Hub. Tapi kalau anggota perpustakaan, misalnya ini kan ada pustakawan ya, anggota perpustakaan datang ke perpustakaan, dia minta tolong ke pustakawan untuk nyariin koleksi digitalnya di IDLN tadi. Jadi yang akses langsung lah kira-kira ini, ada 4.000. Kurang lebih 4.000. Lalu apa saja koleksinya? Tadi ada 1.300 dan segala macam ya. Ternyata buku ada sekian, buku digital. Metadatanya termasuk. Tidak hanya digitalnya, tapi mungkin lebih banyak metadata ya kalau buku. Karena yang buku kan, kalau buku-buku yang hak cipta nggak masuk nih. Research report masuk. Disertasi ada 6. Oke. Jurnal ada 245. Proceeding, ini adalah koleksi dari IDLN waktu itu. Nah,
Yang kemudian dimimpikan kan ini rencananya. Jadi ini hub-nya tadi ya. Lalu antar hub ngobrol dengan berbasis protokol OAI. Oke. Dan ini tadi ada human dan human right, kemudian ada health, kesehatan, heritage, budaya, ETD ya. Ini agriculture itu berarti pertanian ya. Pertanian sendiri punya hub-nya sendiri, khusus hub untuk pertanian. Nah nanti para petani di kelompok A, di mungkin di daerah A, aksesnya tidak langsung ke IDLN pusat, tapi lewat hub-nya saja. Sehingga internetnya pun mainnya di lokal, gitu kira-kira. Ya. Para peneliti juga kalau mau cari informasi tentang pertanian, kalau kebetulan dia adalah para pencari informasi tentang pertanian, dia aksesnya ke hub-nya AgriHub aja yang tentang pertanian. Nanti ada lagi kan di sini yang kesehatan, berarti ada hub untuk kesehatan, ada hub untuk human right, hak asasi, dan seterusnya. Nah, itu semua akan punya kelompok-kelompok penggunanya sendiri. Kalau dia mau lintas sektor, barulah dari AgriHub ini akan ngobrol dengan IDLN, Indonesia Digital Library Network tadi, hub server sentralnya, lalu kemudian diarahkan ke sub AgriHub server ini akan diarahkan ke sub-sub network hub-hub yang lainnya. Ini direncanakan seperti ini. Oke, itu teknisnya. Lalu dikaitkan dengan, kan kita bicara soal manusia sebagai makhluk sosial. Maka jaringan ini juga bagian dari upaya kita untuk bersosialisasi. Karena itu di awal-awal mereka, teman-teman di ITB ini, KRMG ini sudah menyadari pentingnya ada sosialisasi. Nah, mereka melakukan sosialisasi lewat website, lalu kemudian mailing list. Dulu belum ada chatting ya, belum ada sosmed, masih komunikasinya pakai mailing list. Lalu kemudian ada brosur dan CD-ROM. Mereka bikin pameran tentang IDLN ya, seminar-seminar meeting tahunan tadi. Tiap tahun mereka pasti akan paling tidak bikin seminar lah. Lalu mereka mensosialisasikan keberhasilan itu lewat artikel-artikel. Kalau yang artikel-artikel umum itu yang pernah dipakai ada info Linux, info komputer ya. Juga mengajak wartawan untuk menulis tentang IDLN ini ya, ini. Dan kemudian di level internasional, di level internasional mereka juga main-main keluar. Ngapain? Ini konferensi IIWAS tahun 2001 di Austria. Ngapain? Mereka bawa tuh ini loh konsep Indonesia untuk membangun Digital Library Network. Di Malaysia juga sama. Di Amerika, di Washington juga sama ASIS. Lalu IKDL di Singapura tahun 2002 itu juga. Jadi mereka mensosialisasikan. Oleh karena itu, bukan hal yang ajaib kalau kemudian konsep ini ternyata justru malah mengembangkan jaringan si IDLN ini. Ya. Penang Library Network Malaysia itu bekerja sama dengan IDLN ya. Tadinya pengen gabungin yang Malaysia, bisa nggak gabung sini dengan protokol OAI tadi. International Development Research Center di Kanada, IDRC, ini adalah teman-teman yang ikut kerjasama dalam IDLN, ya, dikaitkan dengan tadi hasil sosialisasi di konferensi internasional. Oke? Nah, yang bisa kita tarik dari pelajaran tadi adalah di IDLN itu ternyata berkembangnya bottom up. Tadi dari ITB ya, dari bawah banget nih, dari grup cuman para peneliti doang bikin IDLN tapi punya visi yang keren gitu kan. Bottom up dan kemudian naik ke atas sampai diakui oleh bahwa ini adalah Indonesia Digital Library Network di level nasional.
Dan semua ini dikembangkan oleh bangsa kita. Prototipe jaringan ini menjadi contoh bagaimana negara-negara lain bisa membangun jaringan perpustakaan digital. Kenapa? Tadi dengan dial-up pun tanpa harus punya koneksi yang dedicated, itu kita bisa saling berbagi sumber informasi. Ya. Saat itu mereka, teman-teman di ITB berharap model jaringan informasi dan perpustakaan di Indonesia itu bisa mengadopsi. Semua jaringan di Indonesia bisa mengadopsi IDLN. Dan karena sifatnya open source, kerjasama gitu ya, basisnya komunitas, ini semua sangat membantu perkembangan dari IDLN. Begitu open source, ada kesalahan dikit, banyak yang pakai, oh ini, wah saya nggak bisa, bantuin dong. Lalu teman-teman di sekitarnya bareng-bareng belajar membentuk jaringan ya tadi, GDL Network, membentuk komunitas para pengguna GDL, sehingga justru itu semua akhirnya membantu perkembangan jaringan itu sendiri. Selain juga membantu anggota jaringannya juga. Dan yang perlu diperhatikan bahwa satu KMRG ITB itu bukan pustakawan, tapi mereka adalah ahli IT. Ya. Ahli IT dibantu para pustakawan, mereka membangun kolaborasi, lalu ada pengambil kebijakan, plus lembaga-lembaga donor. Ini semua tadi ini dapatnya donor nih. Dibiayai sama lembaga-lembaga ini untuk ikut konferensi internasional. Ya. Lembaga donor itu ternyata bisa membantu jaringan, membangun jaringan digital Indonesia Digital Library Network. Yang dibangun dari dasar, dari bawah, bukan dari atas. Nah, kalau dilihat update, ini data yang saya kumpulkan sampai dengan tahun 2020, kemajuan IDLN seperti apa, ya. Maka GDL yang terbaru itu adalah versi 42, yang terakhir. Oke, satu. Situs KMRG ITB ACID itu sekarang sudah tidak bisa diakses. Teman-teman KMRG ITB ACID sudah nggak tahu ada di mana-mana ya, udah beredar, KMRG-nya juga sudah nggak jelas. Lalu kemudian yang ada itu tinggal blog. Catatan-catatan kemajuan ini, sejarah ini bisa dilihat ada di blog. Blog ITB ACID KMRG ya, di bawah Ganesha Digital Library. Di sana sumber-sumber informasi detail tentang jaringan ini banyak. Lalu siapa yang mengembangkan lanjutannya dari GDL? Tadi kan terakhir 32 ya waktu diresmikan. Dan sampai dengan 2020 ternyata hampir 20 tahun dari 32 pindahnya ke 42. Itu ada kalau mau diakses, lihat di sini. Nah, kalau lihat di sini, sudah ada perbaruan sebenarnya. Jadi GDL 42 basisnya PHP juga. Sekarang GDL 42 itu sudah bisa running sudah support untuk PHP 7. Sementara GDL sebelumnya masih versi 5 dan 6. Oke. Ini adalah catatan kita. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat dari mana GitHub. Kita coba lihat di sini. Kita buka GitHub sebentar. Oke, ini sudah saya buka. GitHub Slims tadi GitHub-nya Moemura Ganesha. Oke, kita panggil Moemura Ganesha Digital Library. Nah, ini dia.
Kalau dilihat di sini, maka bulan kemarin, last month ya, masih ada perubahan, masih ada perbaikan. Lalu Januari 2001 itu yang dirubah adalah variable in function box Foxonomy dari si Ganesha Digital Library. Ini aslinya kalau mau di-download ya, kalian bisa pakai nih buat main-main karena open source. Dan kalau kalian seneng source code, mainan source code, nah ini source code-nya. Mau ngutak-atik. Yang menarik juga, GDL ini sudah bisa ngobrol dengan OpenSearch. Karena sudah support dengan OAI PMH. Sekarang sudah bisa 7 dan masih ke 57. Nah, ini adalah perkembangan terakhir dari jaringan perpustakaan digital di Indonesia yang pertama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang menarik? Ada yang masih belum paham? Ada yang bisa melihat kesimpulan dari angka-angka yang saya coba tunjukkan tadi bahwa koleksi tahun 2002 itu paling tinggi 1000 berapa? 1300 ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana dengan kemajuan teknologi sekarang, angka itu sekarang tuh nggak ada artinya. Buktinya apa? Kemarin dengan Nayanes saja kamu bisa akses ke banyak tempat sekaligus kan? Cukup dengan menginstal satu aplikasi, Federated Search. Jadi kalau mau bikin jaringan, ya udah tinggal daftarin aja semua pengguna Slims. Dulu GDL di-download 1.500, lebih dari 1.500 ya. Sekarang kalau kita kembali ke Slims, ini saya coba sharing lagi. Saya izin share. Oke. Kalau dilihat di sini, di Slims, sudah ada lebih dari 32.000 yang ngedownload. Itu baru bulan 9 doang kalau nggak salah. Nah, kebetulan di sini tidak ada catatan berapa banyak yang mendownload. Oke, mungkin yang di sini ada. Kita coba ke open source. Ini larinya kemana ya? Coba kita lihat. Oh, ke GitHub juga. Kalau ngambilnya dari GoSlims, itu bisa kelihatan sudah di-download berapa kali. Lalu jaringannya gimana? Tadi kan pakai dedicated dan segala macam. Sekarang gara-gara tinggal colokin kabel doang atau bahkan sekarang berbasis wireless, kalian bisa akses cukup dengan install Nayanes ke tadi semua para pengguna Slims untuk diambil datanya, untuk saling berbagi. Kalau mereka berbagi ada attachment, ada file digitalnya, kalian bisa langsung ambil. Itu kan sudah sesuatu yang menarik sekali dibandingkan dengan perkembangan tahun 2002. Tapi jangan salah, ini pelopor. Itu yang mesti kalian hargai. Oke, ada pertanyaan? Mau cari GDL di mana, Pak? Coba aja Ganesha Digital Library, oke, di Google. Atau di Indonesia Digital Library Network, IDLN, ya. Tapi kemungkinan besar itu datanya adalah data-data lama sebelum di bawah
2005 mungkin ya informasinya. Karena setahu saya 2008, 2009 itu GDLN sudah mulai surut, dalam artian jaringannya banyak yang tidak berfungsi karena kekurangan tenaga ahli di masing-masing node tadi. Untuk ngupdate, untuk memperbaiki, memperbaharui GDL-nya itu mereka kesulitan misalnya. Itu beberapa catatan. Oke, ada yang mau ditanyain sampai di sini? Jadi si GDLN, yang pelajaran yang bisa kalian ambil adalah kalau kalian bisa mengajak orang lain, apalagi kalian nggak perlu semuanya sendirian gitu loh. Tadi KMRG ngembangin GDL, lalu kemudian berjejaring lokal dulu, lalu kemudian mereka mempromosikannya dengan baik, mensosialisasikan sekaligus mempromosikan, bahkan sampai orang-orang luar itu mengenali sebagai produk bangsa ini gitu, bahkan dijadikan prototipe percontohan untuk negara-negara berkembang. Itu artinya dalam bekerja berjejaring, jangan lupa hanya kita juga perlu sisi lain dari berjejaring itu sendiri, membentuk jaringan. Oke, kalian memang nanti lebih banyak belajar tentang tekniknya. Nah, saya harapkan teknik ini bisa untuk membantu Anda membuktikan kepada teman-teman yang masih menganggap berjejaring itu terlalu rumit ya dari sudut teknis. Kalian nanti bisa mempraktekkan. Tapi jangan lupa tadi, sosialisasi, komunikasi, dan promosi dari jaringan yang kalian bangun. Sehingga nggak mungkin deh, kalau kalian hanya bicara teknis doang, jaringannya ini akan jalan terus. Ingat kemarin Aptik minggu lalu, apa saja hambatan yang bisa diatasi oleh Aptik? Kan karena mereka juga sosialisasi ke pimpinan, kemana-mana gitu ya. Sehingga Aptiknya masih tetap bisa bertahan sampai sekarang. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Kita materinya pindah ke materinya kita pindah ke bagian teknik praktik. Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Pak. Oke, silakan. Nanti rekamannya saya coba unggah lagi. Kalian lihat, lalu nanti kalian tanyakan di question ya, ada di bawah, sudah saya siapkan.